Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran mata pelatihan berpikir kreatif. Bersama saya, Sofiati, Widya Iswara, ahli utama di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan mata pelatihan ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansi Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan sebagai trigger mengawali pembahasan kita di sini, yaitu apa jadinya apabila seorang pemimpin tidak mampu berpikir kreatif? Ada implikasi serius ya Bapak Ibu, dan diskusi ini akan sangat menarik karena nanti implikasinya terhadap organisasi, implikasinya terhadap capaian kinerja jika seorang pemimpin tidak mampu berpikir kreatif. Namun diskusi ini akan kita tunda dulu dan mungkin akan kita laksanakan pada saat pembelajaran tatap muka ya Bapak Ibu. Kita akan mulai pembahasan dengan apakah berpikir itu? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ada Alex Sobur yang mengatakan bahwa berpikir itu adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Sedangkan Plato berpendapat bahwa berpikir itu adalah kita berbicara di dalam hati. Maka berpikir adalah suatu kegiatan pemrosesan informasi untuk mencari hubungan antara dua objek atau lebih. Ada pengertian yang lebih lengkap menurut Bayer bahwa berpikir adalah sebuah manipulasi mental terhadap input yang kita terima dari seluruh panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan, atau memberi penilaian. Nah, ternyata berpikir itu banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang berpikir konvergen dan berpikir kritis. Berpikir konvergen itu adalah berpikir yang berorientasi pada satu jawaban yang baik atau benar, sebagaimana yang dituntut oleh soal-soal ujian pada umumnya. Yaitu berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat atas suatu pertanyaan atau permasalahan, di mana kebenaran bersifat tunggal, hanya satu, logis, linier, detail, dan teratur. Nah, berpikir kritis ini serupa Bapak Ibu ya dengan berpikir konvergen, yaitu hanya fokus pada satu solusi yang benar. Pada waktu seseorang memusatkan pikirannya untuk menemukan penyelesaian tertentu dari suatu masalah, maka ia sedang berpikir konvergen. Misalnya, jika Anda ditanya, apa ibu kota Republik Indonesia? Maka hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya ada cara berpikir divergen yang disandingkan dengan berpikir kreatif. Berpikir divergen ini adalah suatu proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif yang banyak, atau mencari beberapa kemungkinan penyelesaian. Bapak Ibu, perhatikan bedanya ya. Kalau tadi hanya ada satu jawaban, tapi kalau divergen ini beberapa kemungkinan penyelesaian. Jadi tidak tunggal. Maka solusinya variatif, kemudian bisa acak, tidak terduga, holistik, dan intuitif. Nah, ini adalah sama dengan berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif adalah termasuk jenis berpikir divergen. Seperti jika Anda ditanya, apa perbedaan antara bank dan koperasi? Maka jawaban Anda mungkin akan berbeda dengan jawaban orang lain. Teman sebelah Anda, peserta lain akan memberikan jawaban dengan kalimat yang berbeda.
Nah, terakhir adalah berpikir lateral ya, Bapak Ibu. Pada prinsipnya, berpikir ini adalah melihat masalah dari sudut pandang yang lain, di mana masalah tidak dipecahkan dengan metode yang sama, Bapak Ibu. Cara yang lama ditinggalkan dan kita mencoba cara yang baru. Contohnya, pada saat kita menggali sumur. Pada saat kita menggali sumur untuk mencari air, kita tidak akan mencari air dari sumur yang sudah ada dengan terus-menerus menggali makin ke bawah. Tidak. Tetapi dalam berpikir lateral, kita akan mencari lokasi baru untuk menggali sumur baru. Seperti itu. Kemudian bagaimana atau apa saja tahapan-tahapan dalam proses kreatif? Ada 4 tahapan dalam proses kreatif, diawali dari preparasi, kemudian inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Preparasi adalah mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi atau bisa bertanya dari orang lain. Di tahap inkubasi, pengumpulan informasi berhenti, di mana Bapak Ibu bisa melepaskan diri dari masalah tersebut. Untuk sementara tidak memikirkan masalah tersebut secara sadar, tetapi mengeramkannya dalam alam bawah sadar kita. Inkubasi ini adalah mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang dihadapi, di mana ide-ide yang menyampuri dan mengganggu cenderung menghilang. Kemudian tahapan berikutnya adalah iluminasi. Di tahap ini, kita mengharapkan timbulnya insight atau aha erlebnis atau momen aha, yaitu saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru, di mana kita bisa mengalami insight atau muncul tiba-tiba pemecahan masalah dengan sendirinya di dalam pemikiran kita. Nah, berikutnya adalah tahap verifikasi. Ini adalah tahap pengujian ide atau kreasi baru tersebut terhadap realitas. Terkait berpikir kreatif ini, saya pikir relevan dengan apa yang disampaikan oleh Einstein, ya. Einstein mengatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Adalah gila, kata Einstein, jika seseorang hanya melakukan kegiatan sama secara berulang, hanya melakukan rutinitas saja, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Atau alangkah ironisnya, kalau kita setiap hari melakukan hal yang sama dalam bekerja, tapi kita mengharapkan kemajuan. Itu adalah hal yang gila. Lalu seperti apa konsep inovasi ya? Setelah kita memahami tentang berpikir kreatif, berikutnya adalah bagaimana kaitan antara kreativitas dengan inovasi. Kita awali dengan konsep inovasi. Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Jadi inovasi adalah suatu ide atau hal-hal praktis ya, atau metode, cara, atau barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau masyarakat. Apa kaitannya kreativitas dengan inovasi? Kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan bagaimana kita bisa menemukan peluangnya. Sedangkan inovasi adalah next step-nya, yaitu kemampuan kita, Bapak Ibu, untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi bagaimana kita melakukannya? Berikutnya adalah
kita akan melihat dasar hukum bagi Bapak Ibu selaku seorang pemimpin dalam unit organisasi untuk melakukan inovasi ya. Kebijakan inovasi administrasi publik Bapak Ibu tercantum di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kita cermati di pasal 387. Di ayat 1 berbunyi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Di ayat 2, inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi Bapak Ibu cukup memiliki dasar hukum untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas ya. Dan ada pengamannya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Di pasal 389 berbunyi, dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut ada beberapa prinsip inovasi administrasi publik yang bisa kita pedomani dalam kita menyusun sebuah rancangan inovasi. Yang pertama, prinsip paling penting dalam inovasi administrasi publik adalah harus ada peningkatan efisiensi. Kemudian harus berorientasi pada perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan tentu saja ya Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh ada konflik kepentingan, kemudian berorientasi kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, harus memenuhi nilai-nilai kepatutan, serta ini. Penting bahwa inovasi yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan bahwa hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Baik, demikian Bapak Ibu pembahasan kita tentang berpikir kreatif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.